Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara potong rambut fade sheet part with fade ya teman-teman ya, tepatnya. Nah, oke. Langkah pertama kita parting dulu ya. Lalu kita menggunakan guard nomor 4 ya teman-teman ya, dengan tuas tertutup. Kita gosok-gosok dari depan ke belakang ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa jangan dipotong semuanya ya. Sisain sekitar pokoknya di atas itu disisain ya teman-teman ya. Jadi potongannya itu dari bawah ke atas itu lurus ya teman-teman ya. Lurus. Begitu juga di belakangnya. Kita buat pola agak tinggi sedikit ya teman-teman ya. Dengan arah clipper lurus. Nah, lanjut. Langsung kita menggunakan clipper 0 ya. Langsung kita ambil di tengahnya aja teman-teman ya, supaya cepat dan durasi potongnya itu enggak lama. Kita gosok-gosok ya dari depan ke belakang secara lurus teman-teman. Secara lurus dengan clipper 0, guardnya kita tutup ya teman-teman ya. Guardnya kita tutup, lalu kita menggunakan guard nomor 1, tuasnya kita buka teman-teman ya. Kita haluskan, di atas kita membuat pola 0 tadi ya. Nah, kita gosok-gosok, di atas kita membuat pola 0 tadi supaya tercipta gradasi yang bagus teman-teman ya. Dan memotongnya itu dari bawah ke atas itu lurus ya teman-teman ya. Maksudnya lurus supaya tercipta gradasi yang bagus, seperti itu teman-teman. Nah, tonton terus ya teman-teman ya sampai videonya selesai. Tonton terus, dan bila ada yang mau bertanya, monggo silakan bertanya teman-teman ya. Karena di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya. Kita sama-sama belajar, kita sharing-sharing bersama. Nah, kalau sudah, kita menggunakan clipper 0 ya teman-teman ya. Tuasnya kita buka, kita hilangkan garis yang masih ketara ya teman-teman ya. Apa sih itu bahasanya ketara itu, yang masih menonjol ya teman-teman ya. Kita hilangkan garis yang masih menonjol teman-teman, supaya gradasinya itu menjadi gradasi fade, yang berarti ngeblur ya teman-teman ya, ngeblur seperti itu. Kita gosok-gosok teman-teman sampai halus ya, karena kalau membuat fade ini harus telaten. Nah, kalau udah kita menggunakan guard nomor 1 kali ini ya, dengan tuas tertutup. Nah, kita gosok-gosok lagi teman-teman. Kita gosok-gosok lagi di bagian-bagian yang masih gelap ya teman-teman ya. Nah, ini karena kameranya ini agak memang kamera HP jadul ya teman-teman ya. Jadi ya mohon dimaklumi, kontrasnya masih begitu tajam ya teman-teman ya. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Oke, lanjut ke tutorial. Nah, kita hilangkan garis yang masih ada ya. Kalau misalnya garisnya masih ada, itu kita hilangkan menggunakan clipper dengan clipper 0 ya teman-teman ya. Tuasnya kita tutup dan kita potong menggunakan ujung-ujungnya aja teman-teman. Ini harus teliti ya, menggunakan ujung dari blade atau pisau clipper ya teman-teman ya. Nah, sampai sini teman-teman masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya ya. Nah, seperti itu. Nah, caranya ya kita mainkan ya tuasnya di sini. Kalau perlu kita tutup ya kita tutup tuasnya. Kalau perlu kita buka ya kita buka teman-teman. Nah, kalau udah giliran kita memotong bagian yang bawah menggunakan trimmer ya teman-teman ya. Kita potong menggunakan trimmer, tapi jangan terlalu ke atas ya teman-teman ya. Kita potong yang masih belum kita potong aja, supaya gradasinya tetap bagus, seperti itu.
kita potong-potong dan kita bersihkan langsung menggunakan sikat fade ya teman-teman ya. Langsung kita bersihkan menggunakan sikat fade. Dan di sini saya trimmernya menggunakan trimmer Wimax teman-teman. Nah, kalau masih dirasa masih kurang halus ya fade-nya, kita halusin pakai guard nomor 1,5. Kita gosok-gosok di atas ya, yang masih terlihat gelap ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok terus yang masih terlihat gelap teman-teman. Jadi kan tadi kan menggunakan guard nomor 1 ya teman-teman, ukuran 1 maksudnya ya. Nah, kali ini kita guardnya itu menggunakan guard yang nomor atau ukuran 1,5 ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok di bagian yang masih gelap dan yang masih kurang bergradasi ya teman-teman ya. Nah, kalau bagian detailing ini kita memang harus teliti ya teman-teman ya, dan sabar. Nah, kalau udah kita menggunakan guard nomor 2 ya teman-teman ya, kita gosok-gosok supaya gradasinya makin halus. Nah, kalau udah kita razor ya, atau kita membuat outline ya, kita pertegas menggunakan razor jadul ya. Kalau teman-teman di rumah menggunakan guard yang seperti pisau juga nggak apa-apa, yang sah-sah saja, karena semua alat itu sama teman-teman. Nah, ini si customer minta di skin ya, supaya kalau nyisir ya itu mudah katanya. Sesuai judul ya, atau sesuai rencana kita membuat sheet part. Jadi di bagian partingnya itu kita kasih garis, dan juga di alis ya, si customer ini minta di alisnya juga, minta di alis supaya amblas ya teman-teman ya. Lalu di bagian belakang dan samping kita overcomb ya, pelan-pelan aja kita overcomb bagian yang masih kurang halus ya teman-teman ya. Kita konekkan ya, dari bawah ke atas kita konekkan teman-teman, seperti itu ya. Lalu pindah ya yang bagian atas. Yang bagian atas ini kita basahi dulu setengah basah ya. Lalu kita sisir ke depan dan kita ambil rambut bagian tengah ya teman-teman ya. Kita potong dari belakang atau dari pusar itu agak pendek, dan semakin ke depan itu semakin panjang ya teman-teman ya. Supaya nanti kalau disisir atau di styling itu terlihat agak tebal yang di bagian depan ya teman-teman ya. Dan kebetulan si customer ini saat potong rambut saya tanya tadi itu biasanya suka memakai produk styling ya, seperti pomade itu teman-teman. Jadi kalau model-model sheet part yang apalagi yang samping itu di fade ya, lebih seger lah ya teman-teman ya, kalau si punya rambutnya itu stylingnya pakai produk. Nah, seperti itu. Kalau nggak pakai produk ya terlihat kurang rapi ya teman-teman ya, terlihat kurang seger ya, seperti itu. Jadi kita sebagai tukang pangkas itu harus menyarankan ya kepada si customer saat customer potong rambut. Saat customer potong rambut, misalnya modelnya apa, itu produknya memakai apa. Jadi ya nggak selalu produk itu nggak selalu yang kayak seperti pomade, Gatsby atau yang lain-lain ya teman-teman ya. Bisa juga produk-produk yang menyehatkan seperti vitamin, serum dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi tergantung juga minta modelnya seperti apa. Jadi kita harus menyarankan ya, harus mengasih solusi teman-teman. Nah, kalau udah menggunakan gunting biasa, kita tekstur ya, ujung-ujungnya menggunakan gunting sasak teman-teman. Jadi kita nyasaknya di sini nggak barbar ya teman-teman ya. Kemarin soalnya ada yang komen di salah satu video panjang saya, sasaknya kalau gunting sasak kok gitu bang, katanya.
Soalnya saya nyasaknya itu di dalam teman-teman ya. Jadi ya tergantung kepada si customer lagi ya teman-teman, mintanya model apa. Nah ini alhamdulillah udah selesai ya. Kita styling dulu menggunakan hair powder tadi, lalu kita tambahkan clay, lalu kita styling menggunakan jari aja sudah bagus ini teman-teman. Jadi styling seperti ini aja sudah bagus. Kalau masih dirasa kurang bagus, kita menggunakan sisir tekstur ya teman-teman ya. Sebetulnya gini aja sudah bagus teman-teman, sudah top. Nah masuk bagus teman-teman ya. Jadi pelanggan kita ini makin ganteng dan kinclong teman-teman. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, semoga video dari saya bermanfaat ya teman-teman ya. Tonton terus video-video di channel saya dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau bila ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.